Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 8 September 2023. Hari berganti hari, waktu begitu cepat. Saat ini sudah tanggal 8 September. Puji Tuhan, yang penting rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Nomor satu, rohani. Karena rohani sehat berkaitan dengan kehidupan kekal buat selama-lamanya. Jasmani sehat, tapi kalau rohani sakit, saudara, wow, tidak memberikan jaminan akan hidup yang kekal. Karena menentukan kehidupan yang kekal berkaitan dengan roh. Masalah rohani, karena Allah itu roh. Roh Kudus penuh dengan kuasa. Maka pentingnya kita sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini betapa pentingnya tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Biar hari hidup yang penuh tantangan ini, kita senantiasa diliputi dengan kuasa Roh Kudus. Karena nanti kita mau baca firman Tuhan, Yeskiel pasal 40 atas rahmat anugerah Tuhan di pagi ini. Kita sudah memasuki Yeskiel pasal 40 Bapak. Tinggal 8 pasal lagi. Karena Yeskiel totalnya ada 48 pasal. Setelah Yeskiel selesai, kita memasuki kitab Daniel. Wah, seru nanti saya baca di kitab Daniel. Biar hari kita dengan semangat yang tinggi menantikan kedatangan Bapa kita Tuhan Yesus. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, Oh Yerusalem, kota mulia. Karena nanti satu pasal penuh kita baca Yeskiel pasal 40, banyak bicara tentang ukuran-ukuran yang berkaitan dengan kota. Mari, jangan membuat kita bosan, tapi kita mau taat kepada firman Tuhan. Diizinkan sama Tuhan. Ayat-ayat secara daging kelihatannya membuat kita bosan, jenuh. Justru Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kehidupan kita belajar setia, belajar taat, belajar rendah hati, dan belajar menurut apa maunya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yerusalem, kota mulia. Haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin, haleluya. Ku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya. Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Amin, haleluya. Bawa tak lama lagi Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan izinkan kita nanti baca satu pasal penuh, membuat secara daging, waduh kok bosan nih Pak. Jangan. Sebab tujuan kita nanti bicara kota, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi, kita baca ayat per ayat dalam Alkitab, supaya membangun karakter kita, jadikan karakter setia. Jangan pernah ikut Yesus bosan, tapi ikutlah Yesus dengan semangat yang tinggi. Mendaki gunung memang capek, saudara. Tapi akhirnya kalau kita tinggalkan kecapean, kita lewati, kita lupakan segala kecapean, kita pikul salib, akhirnya kita nyampe semua di puncak gunung tinggi. Nanti kita baca, sebab di sana nanti Tuhan akan meliputi kekuatan kuasanya, akan mengangkat kita ke gunung yang tinggi, dan di situ kita akan lihat Yerusalem baru, kota yang mulia. Dan itu menjadi kerinduan kita bersama, asal kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh
hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah Yesus juru selamatku. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus juru selamatku. Aku merindu Bapakku, rindu bersama dengan Yesus. Aku masuk ke Yerusalem yang baru. Itulah kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Bahagia, senang selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau siap berfirman, dan kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, juru selamatku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu sampai nanti aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Sampai aku nanti masuk
masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang pelihara hidup kita hari demi hari. Kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan pagi yang indah ini. Masuk dalam Yeskel pasal 40 yang berkaitan dengan kekuasaan Tuhan meliputi aku. Itu di mana ayatnya? Mari kita lihat, kita membaca. Atau selamat anugerah Tuhan sudah masuki Yeskel 40 sehingga tinggal 8 pasal lagi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dalam tahun yang ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan di bawahnya aku. Penting ini saudara, biar hari demi hari bukan kuasa dunia, bukan kuasa iblis yang berkuasa dalam kehidupan kita, tapi kekuasaan Tuhan. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tuntun hidup kita, maka lihat ayat berikutnya. Dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Amin. Ini menjadi kerinduan kita saudara, supaya kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga nanti kita masuk di dalam kerajaan surga. Kita dibawa ke gunung yang tinggi. Ini persis ayatnya di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 saudara. Saya mau baca Wahyu 21 ayat yang ke-10. Ada kelihatan sebuah kota, diangkat gunung yang tinggi. Mari baca Wahyu 21 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan yang menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Amin. Ternyata sama-sama dalam roh. Ini tadi dalam roh berkuasa, kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ternyata ada penglihatan di bawah suatu kota yang tinggi, ternyata Yerusalem. Mari kita membaca berikutnya. Saya mau baca sampai akhir, karena di sini jangan membuat kita bosan jenuh, tapi belajar Tuhan membawa kita setia, sabar, taat kepada firman Allah. Karena banyak bicara kota, banyak tongkat pengukur, dan banyak ukuran-ukuran, ada kamar dan sebagainya. Mari, ayat yang ketiga saya berikutnya sampai akhir. Kesanalah aku di bawahnya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti lembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan dia berdiri pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti, dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab itu entahlah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semua itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjang 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur, dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat kabar lebarnya. Kemudian mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, dan jarak antara 2 kamar jaga ada 5 hasta. Dan di ambang pintu gerbang yang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian mengukur balai gerbang itu 8 hasta, dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur, itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta, dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Dan di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua pihak. Lihatin sudah, banyak kamar-kamar. Ya, tertulis dalam Yohanes 14, dan nyata di surga banyak tempat buat kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Lalu mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar juga yang satu sampai dinding belakang kamar yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu ada pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta.
Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan badai, yaitu di kamar-kamar juga jaga, dan pada tiang-tiang tembok, juga pada balai gerbang dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30, dan bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Di lantai batu ada di samping pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian mengukur lebar pelataran dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah pintu gerbang yang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang termasuk ke pelataran luar, yang mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah tiang-tiang tembok, dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendela yang bagi gerbangnya dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat. Balai gerbangnya ada di sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya pintu gerbang timur yang mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian yang membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan, yang mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balik gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balik gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat, dan balik gerbangnya ada sebelah dalam. Pada timbu gerbang itu juga, pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang yang mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan mengukur pintu gerbang itu ukur yang sama saja dengan yang lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekeliling ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya ada sebelah dalam pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dia banyak aku sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurnya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbang ukurnya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbang ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya ada sebelah pelataran luar, dan pada tiang temboknya terukir gambar pohon korma sebelah sini dan di sebelah sana, dan tangga yang ke atas ada 8 tingkat. Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara, dan yang mengukurnya dan ukurnya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya ukuran sama saja dengan yang lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya ada sebelah pelataran luar pada tiang-tiang temboknya, dan terukir gambar pohon-pohon korma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintu di belah gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penghapus salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana, semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat, panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipaku gantungan-gantungan yang panjang setapak tangan, dan di atas meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara
adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka adalah Bani Sadok, dan hanya bagi banyak golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menjalankan kebaktian. Lalu mengukur pelataran dalam itu, suatu tempat persegi yang panjang 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Lalu dibawanya aku ke bala bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana, lebar pintu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. 49 yang terakhir. Panjang bala bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke sebelah situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu di sebelah sana. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, satu pasal penuh 49 ayat, fase 40 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Belajar berarti Bapak Ibu bersama saya lulus, setia, sabar taat kepada firman Tuhan. Membaca ayat kesalahan manusia membosankan ada, tapi ini adalah firman Tuhan. Biar kita taat kepada firman Tuhan, karena janji tadi saya sudah bacakan ayat bahwa ini semua ada di sebuah kota, dan kerinduan kita nanti Tuhan akan tunjukin kita kota Yerusalem baru. Yang penting mari kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi lurus pandang Tuhan Yesus, memandang Yesus, sampai membawa iman kita kepada kesempurnaan, sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin. Hatiku rindu ke sana. Amin. Haleluya. Lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biar kita terus setia ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.